Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Kita akan segera masuk dalam ibadah pagi hari ini. Mari saya undang kita bersama-sama untuk bersaat teduh. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta teman-teman semua. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan hati gembira dan bersyukur. Seperti hirung serindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Alex. Teman-teman boleh panggil ke Alex. Saya adalah calon pendeta GKI yang saat ini sedang melayani di GKI Pondok Indah. Teman-teman, hari ini kita mau merenungkan satu bagian Alkitab, tapi sebelum kita membaca dan merenungkannya, saya mengajak kita semua untuk bersama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan yang baik, kami memohon hikmat dan anugerah Tuhan, sehingga kami boleh membaca dan merenungkan sabda-Mu, mendapatkan pelajaran dari dalamnya, dan mendapatkan kekuatan untuk menerapkannya. Hanya kepadamu lah kami memohon hikmat dan kebijaksanaan. Dalam Kristus Yesus, kami memohon tuntunan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, Kak Alex ngajak kita untuk buka satu bagian Alkitab dari Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Nah, hari ini kita akan merenungkan ayat ini dengan tema bersama Tuhan, aku menjadi pribadi yang mandiri. Nah, bagaimana kita melihat ayat ini dengan terang tema itu? Kita coba baca dulu ayatnya ya. Surat Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Ayat ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah sebuah surat. Jadi kitab Ibrani ini pada dasarnya itu tuh sebuah surat yang dituliskan oleh seorang penulis. Banyak orang mengatakan bahwa ini adalah tulisan Paulus, Rasul Paulus. Tapi kalau kita lihat dari gaya bahasanya, kok nampaknya bukan Paulus. Ada yang bilang Barnabas, ada yang bilang Apolos, ada macam-macam pendapat tentang siapa sih penulis kitab ini, surat ini. Tapi para ahli akhirnya menyepakati bahwa nggak ada yang pasti, nggak ada yang tahu dengan pasti siapa penulisnya. Nah, maka siapapun penulisnya yang kita tidak tahu itu, tapi yang jelas penulisnya punya satu tujuan ketika ia menulis surat ini. Jadi Ibrani ini tuh satu jemaat, kumpulan orang Kristen tuh, yang didirikan oleh para rasul, lalu kemudian mereka menjadi jemaat yang terus bertumbuh. Nah, pada saat ditulis surat ini, mereka tuh sedang membutuhkan pengajaran, mereka sedang membutuhkan nasihat. Nah, bagian yang kita baca adalah salah satu sepenggal nasihat yang diberikan oleh penulis kepada jemaat ini. Nasihatnya jelas tuh. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Penulis pengen supaya jemaat ini tuh bertumbuh, walaupun ada banyak serangan, walaupun ada banyak gangguan dari luar, tapi mereka nggak takut. Kenapa? Karena Tuhanlah penolong mereka. Mereka ingin agar jemaat ini bertumbuh mandiri, tidak mengandalkan kekuatan orang lain, tapi terus mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya penolong mereka. Nah, ayat inilah yang kemudian akan kita renungkan untuk merenungkan sebuah tema bersama Tuhan aku menjadi pribadi yang mandiri. Teman-teman, kalau Kak Alex tanya, menurut teman-teman, mandiri itu apa sih? Apa sih arti kata mandiri? Coba direnungkan dulu. Mau googling boleh. Kak Alex kasih kesempatan. Kalau teman-teman lihat KBBI, mandiri berarti keadaan di mana seseorang itu bisa berdiri sendiri. Dia punya pendapat sendiri, pandangan sendiri, dan tidak bergantung pada orang lain. Dia mampu menjalani hidupnya sendiri dalam pengertian tertentu. Nah, orang tua banyak yang kemudian pengen anaknya itu mandiri. Kalau bisa kamu mandiri dong, Dek. Wah, salah satu nasihat mamanya Kak Alex dulu adalah, Alex didorong untuk terus mandiri. Kamu tuh harus siapin bajumu sendiri, siapin sepatu sendiri. Kalau mama nggak bisa sempet masak pagi buat sarapan, bikin sendiri dong. Mandiri.
Ayo kamu urus urusan sekolah sendiri. Masa harus mama yang ke sekolah? Bayar ini sendiri, bayar itu sendiri. Uangnya dikasih, cuman bayarnya sendiri. Orang tuh banyak yang mendorong anaknya supaya mandiri. Supaya apa? Supaya anaknya ini kuat. Nggak bergantung sama orang lain. Nggak manja lah dalam pengertian tertentu. Kemana-mana bisa sendiri. Tapi di sisi lain, kemandirian itu tuh penuh resiko, teman-teman. Itu kenapa sejumlah orang tua yang lain mencoba untuk menjagai anaknya sedemikian rupa, supaya dia jangan sampai kenapa-kenapa. Disediakan driver antar jemput, semuanya diurusin, makan disiapin, supaya jangan sampai anaknya ini nggak makan sebelum pergi sekolah. Bajunya disiapin, supaya besok pagi jangan sampai bajunya ketinggalan. Semuanya disiapin. Karena orang tuanya takut akan resiko yang mungkin dihadapi kalau anaknya nggak benar-benar mempersiapkan itu dengan baik. Nah, dua hal ini, mandiri dan yang satunya yang tidak mandiri, ini tuh juga punya keuntungannya masing-masing. Kalau yang semuanya disiapin, enak. Kita nggak perlu mikirin macam-macam. Semuanya udah siap. Bangun pagi, mandi, baju semua udah siap, makanan udah siap, kemana-mana ada yang nganter, aman, tenang. Nah, tapi di sisi lain, kalau teman-teman yang didorong untuk terus mandiri, mereka terbiasa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Lebih kuat ketika menghadapi persoalan. Karena mereka orang yang mandiri itu akan menghadapi banyak permasalahan. Dan mereka lebih siap akan hal itu. Lalu mereka juga berani mengambil sebuah keputusan. Karena mereka terbiasa untuk mandiri, terbiasa untuk sendiri. Nah, banyak orang tua mendorong untuk anaknya menjadi mandiri. Itu betul. Karena kita perlu mendorong diri kita untuk menjadi mandiri. Tapi teman-teman, kalau kita sadari ya, nggak selamanya mandiri itu baik. Kalau, ada kalaunya. Jadi mandiri itu tuh nggak selalu baik kalau kemandirian itu diikuti dengan arogansi. Kemandirian tidak selalu baik kalau tidak diikuti dengan kerendahan hati. Misalnya gimana? Mungkin teman-teman sekarang masih bergantung sama orang tua. Tapi one day ketika teman-teman udah kerja, kuat secara finansial, bekerja keras, menghasilkan uang sendiri, mandiri begitu ya. Tapi kalau tidak diikuti dengan kerendahan hati, teman-teman bisa bodo amat sama orang tua. Orang tua ngomong apa, saya nggak peduli. Wong saya udah bisa hidup sendiri kok. Saya kerja sendiri kok. Terserah mama papa mau berpendapat apa. Saya bisa bertanggung jawab atas diri saya sendiri. Saya nggak peduli lagi. Kemandirian yang tidak diikuti dengan kerendahan hati. Kita juga bisa jatuh pada memandang remeh orang lain. Misalnya ada orang lain membutuhkan pertolongan kita. Lalu kita bilang, Allah begitu aja kok nggak bisa sih. Usaha sendiri dong, enak aja minta tolong. Lalu kita memandang rendah orang lain, kita jadi apatis. Kita mandiri memang, tapi ketika tidak diikuti dengan kerendahan hati, itulah yang terjadi. Dan cilakanya lagi, ketika kita mandiri, lalu kemudian kita merasa bisa menyelesaikan semua hal seorang diri, kita nggak peduli sama Tuhan. Nggak pernah berdoa lagi, nggak pernah mendengar apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kita merasa kerja-kerja saya aman kok, sekolah-sekolah saya aman kok. Ngapain tanya Tuhan? Saya bisa pergi sendiri kok, saya bisa melakukan banyak hal sendiri kok. Itu adalah kemandirian yang tidak diikuti dengan kerendahan hati. Jatuhnya apa? Jatuhnya arogansi. Sombong, bisa melakukan segala hal seorang diri. Nah, jadi kemandirian itu nggak selalu baik kalau tidak diikuti dengan kerendahan hati. Nah, teman-teman, padahal ya, manusia itu tuh nggak pernah bisa hidup seorang diri. Bahkan deh, kalau teman-teman baca buku Sapiens, di situ tuh dijelasin tuh betapa ringkihnya manusia, betapa lemahnya kita dan membutuhkan orang lain. Bayi, semua orang kan pasti dari bayi nih. Bayi manusia adalah makhluk paling lemah. Bandingin sama anak ayam.
Ketika anak ayam menetas, udah bisa jalan, udah bisa cari makan sendiri. Coba teman-teman dulu waktu pertama kali menetas. Waktu pertama kali dilahirkan, masih bayi. Mana bisa jalan? Makan juga bergantung pada orang lain. Jalan juga baru umur sekian tahun. Mulai bicara juga baru umur sekian tahun. Kita membutuhkan orang lain. Itulah sapiens, kita tuh, manusia. Orang yang, makhluk yang lemah ketika pertama kali dilahirkan. Dibandingin sama binatang-binatang lain. Kuda begitu lahir, anaknya beberapa menit, beberapa jam udah bisa jalan, bahkan bisa lari. Anak buaya begitu menetas bisa renang. Tapi manusia begitu dilahirkan, bisa apa kita? Nggak bisa apa-apa. Maka kemandirian kita harus diikuti dengan kerendahan hati. Jangan sampai kemandirian kita kelak membuat kita melupakan jasa orang tua kita. Mengabaikan apa yang sudah mereka lakukan. Padahal kita nggak akan ada sekarang, nggak akan seperti sekarang kalau bukan karena mereka. Seberapa menyebalkannya pun orang tua kita. Dan jangan sampai kemandirian kita membuat kita meremehkan orang lain. Karena kita butuh orang lain. Teman-teman mau jadi karyawan atau mau jadi bos nantinya, kita tetap butuh orang lain. Bayangin teman-teman punya modal bermiliar-miliar, tapi kalau nggak ada karyawan yang mau kerja, bisa apa? Atau teman-teman jadi karyawan yang baik, yang teladan, mandiri, tapi nggak ada bosnya, nggak ada yang ngegaji, mau jadi apa? Kita butuh orang lain. Maka jangan sampai kemandirian membuat kita meremehkan orang lain. Dan apalagi kalau sampai kita meremehkan Tuhan dan merasa nggak perlu Tuhan. Terlalu mandiri sampai kita merasa nggak perlu Tuhan. Waduh, jangan sampai. Karena kalau Tuhan iseng ya teman-teman, ini bumi yang terus berputar ini, diberhentiin sejenak aja. Tiba-tiba berhenti gitu, berhenti berputar. Waduh, kacau. Semua barang pasti terbang ke arah timur. Karena kan bumi berputar tuh kencang sebetulnya. Kita aja yang nggak merasain. Teman-teman yang suka IPA pasti ngerti. Tiba-tiba diberhentiin gitu, wih, semua terbang ke timur. Bayangin kayak mobil lagi kencang, tiba-tiba ngerem, semua kan kelempar ke depan. Itu air-air di laut pasti ke bawah, langsung tsunami besar, gelombang besar. Macam-macam terjadi. Itu kalau sampai Tuhan iseng ngeberhentiin bumi berotasi. Nah, makanya teman-teman, jangan sampai kemandirian kita justru membuat kita merasa tidak membutuhkan Tuhan. Kita perlu mandiri, tapi mandiri yang diikuti dengan kerendahan hati. Kemandirian yang membuat kita sadar bahwa kita bersyukur punya orang tua yang mendidik kita. Kemandirian yang membuat kita lebih menghargai orang lain, bahkan mau menolong orang lain. Kalau teman-teman perhatiin di ayat bagian awal, si penulis bahkan bilang sama orang-orang jemaat-jemaat ini. Perhatiin, ayat 2. Dari ayat 1 deh, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Ini kan agak kontradiktif nih. Berarti yang diberi tumpangan nggak mandiri dong. Dia membutuhkan tumpangan dari orang lain. Tapi justru disitulah seninya kehidupan. Kemandirian kita menuntut tanggung jawab yang lebih besar untuk bisa menolong orang lain. Kemampuan kita untuk bertahan hidup sendiri diikuti dengan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan orang lain. Disitulah poin penting dari kekristenan. Kamu bisa hidup sendiri, tapi nggak berhenti di situ. Kemampuanmu untuk bisa hidup sendiri diikuti dengan ajakan untuk kamu bisa membantu orang lain terpelihara hidupnya. Bukan supaya dia jadi nggak mandiri, bukan. Tapi supaya dia juga bisa berproses dan siapa tahu dia menjadi mandiri, kelak, dan membantu orang lain yang lain. Disitulah letak cinta kasih. Letak kerendahan hati di balik sebuah kemandirian
sebuah jemaat. Ayat 3, ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penzina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nasihat-nasihat Paulus, nasihat-nasihat penulis, maksud Alex, diberikan kepada jemaat supaya mereka mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan orang lain, supaya mereka jadi jemaat yang mandiri, tapi di sisi lain diberikan tanggung jawab untuk juga merawat orang lain. Jadi kemandirian bukan soal kemampuan hidup sendiri saja. Kemandirian juga diikuti dengan sebuah tanggung jawab untuk hidup bersama orang lain. Maka jadilah mandiri yang diikuti dengan kerendahan hati. Hormati Tuhanmu, cintai Ia, hormati dan cintai orang tuamu, hormati dan cintai orang-orang di sekitar. Jadilah mandiri, jadilah rendah hati, dan hindari arogansi. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus memampukan kita untuk menjadi orang yang mandiri dan rendah hati. Saat teduh buat kita semua. Amin. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Firman Tuhan ini melandasi kita untuk bersama-sama kita akan memberikan persembahan. Persembahan silahkan dimasukkan ke dalam amplop yang nantinya akan diberikan saat masuk sekolah. Mari kita memberikan persembahan dengan sukacita. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan hati gembira dan bersyukur. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu kehidupanku. Mari Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Allah. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, kami boleh menerima dan menikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami menyadari ya Allah, bahwa setiap berkat yang kami terima di dalam kehidupan kami sehari-hari itu hanya berasal daripada-Mu saja. Bapa, kami pun saat ini telah memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi menurut kerelaan hati kami. Kiranya juga Engkau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan dan di dalam gereja-Mu. Ya Bapa, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan hati gembira dan bersyukur.
Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, berarti kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, berarti kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, saya undang kita untuk bangkit berdiri untuk kita menerima berkat pengutusan. Teman-teman, ingatlah untuk menjadi anak-anak, remaja-remaja, orang-orang yang mandiri, yang diikuti dengan kerendahan hati, bukan arogansi. Dan kini marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah berjalan di samping kita sebagai sahabat untuk menemani setiap perjalanan hidup kita. Kiranya Allah berjalan di depan kita sebagai penunjuk arah dan masa depan kita. Kiranya Allah berjalan di belakang kita sebagai penolong dan pendorong ketika kita terjatuh dan terlelah. Kiranya Allah berjalan di atas kita sebagai Tuhan yang bertakhta atas hati dan pikiran kita. Dan kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, merengkuh kita dengan cinta, kasih, dan kesetia, sehingga hidup kita mampu menampilkan salib Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih telah mengikuti ibadah ini dengan sangat baik. Dan saya mewakili guru-guru SMPK Tirta Marta BPK Penabur Pondok Indah mengucapkan terima kasih kepada Kak Alexardo yang telah melayani kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga Kak Alex. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Joli dari kelas 8B yang juga melayani bersama-sama dengan kami. Terima kasih Joli, suaramu sangat indah sekali. Baik, selamat mengikuti PJJ hari ini anak-anak. Tetap sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.